Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber keselamatan kami Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Kami memandang wajah-Mu, kami mau fokus kepada-Mu. Apapun yang kami alami, kami mau percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami memandang Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau juru selamat, sebab Engkaulah jawaban, sebab Engkaulah harapan kami. Dalam segala keadaan, kami mau memandang Kau, mau fokus hanya pada-Mu. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sepakat, kami mau fokus hanya pada-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami alami Tuhan di dunia ini, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, segala pergumulan apapun itu Tuhan, kami
mau tetap mau memandang Engkau Tuhan. Sebab Engkau terlebih besar dari segala yang kami hadapi. Engkau lebih berkuasa dari segalanya Tuhan. Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, sahabat terkasih, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa dong. Jumpa kembali dengan saya ya di waktu yang Tuhan berikan hari ini. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Saya percaya di pagi-pagi benar, sahabat terkasih ingin dan tentunya selalu mau menyenangkan hati Bapa. Cara menyenangkan hati Bapa tentunya tidak perlu saya ajarkan. Semua yang percaya kepada Tuhan pasti tahu bagaimana menyenangkan hati Bapa. Ya, kalau mau menyenangkan hati Bapa, kita harus punya heart of worship. Heart of worship yaitu kita put God first. Di pagi-pagi benar, kita muliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dengan segenap hidup kita. Ya, mari sebelum saya sharing di pagi yang luar biasa, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu dahsyat, kasih-Mu sempurna, Engkau ajaib. Terima kasih Bapa, di sorga kembali hamba-Mu diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu juga terus diajar lewat firman Tuhan dan mau belajar tentang kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas sangat, urapi kami semua yang mendengar, pemirsa yang mau mendengar suara kebenaran yang diberitakan di pagi-pagi benar. Biar pengurapan ilahi turun atas hamba-Mu dan semua kami yang siap mendengar. Kuasai jam dan waktu ini Allah Roh Kudus. Ambil alih setiap pemberitaan firman Tuhan dan nama-Mu ditinggikan. Hamba-Mu siap sharing, hamba-Mu siap perkatakan firman-Mu, dan hamba-Mu siap membaca firman-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Baik, semua yang siap sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan kita luar biasa ya, di waktu yang luar biasa saya memberi tema ya, Tuhan dapat memakai siapa saja. Ada dua pribadi yang luar biasa ya, di Injil Lukas menulis hari ini, mari sama-sama saya juga terus belajar ya, sahabat terkasih pendengar, hamba Tuhan yang terkasih ya, yang mengikuti di pagi-pagi benar, mendengar suara kebenaran, saya percaya semua terus belajar.
Sama-sama kita akan baca Lukas 2 ayat 40. Ya, kita akan buka Injil Lukas. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yes, luar biasa ya, sahabat terkasih. Tadi saya sudah menyampaikan ya, bagaimana tema yang Roh Kudus berikan. Ketika saya baca Injil Lukas ini, saya percaya Lukas adalah tabib yang luar biasa yang Tuhan pakai pada saat menulis Injil ini. Beliau tentunya smart, excellent. Kalau menulis tentang Yesus pasti details, ya. Baik, di sini saya ingin kita belajar. Ternyata ada dua pribadi yang luar biasa ketika Yesus baru 8 hari. Saya baca ya, perikop Injil Lukas ayat 2, perikop Lukas 2 ayat 21, perikopnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Kemudian di situ ditulis Simeon dan Hana. Ya, artinya waktu Yesus diserahkan di ayat 21, dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, 8 hari Yesus, bayi Yesus dibawa ke bait suci, ke sinagog. Ya, tentunya oleh ayah dan ibunya, Joseph and Maria. Mereka membawa 8 hari, Yesus sudah harus disunat menurut adat bangsa Yahudi pada saat itu. Ya, baik, kita masuk. Saya ambil pribadi Simeon di tempat ini ya. Simeon ya, sahabat terkasih, adalah satu orang benar. Alkitab tulis, bisa dibaca ya. Saya tidak menambah dan mengurangi. Yang kedua, beliau saleh. Dan yang ketiga, Roh Kudus menyertai. Wow, kurang apa ya sahabat terkasih, pendengar terkasih. Saya waktu baca ini luar biasa pribadi Simeon. Sudah disebut orang benar. Kalau orang benar tentunya dia baik, saleh, dan Roh Kudus. Ya, Roh Allah itu ada padanya. Artinya janji Tuhan, Simeon tidak akan mati, tidak akan rest in love sebelum melihat Mesias. Dan janji Tuhan itu digenapi. Ya. Dia digenapi, artinya ketika bayi Yesus dibawa, Simeon menyambut. Ya, mari saya baca bersama-sama. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah. Luar biasa sahabat terkasih, ketika saya membaca firman Tuhan ini, mungkin ya ketika hamba Tuhan atau pemberita firman Tuhan ya, atau saudara yang sharing ya, saudara jarang mengkhotbahkan tentang Simeon dan Hana. Tetapi pada bulan-bulan kemarin ya, bulan September ya, luar biasa Tuhan taruh ketika saya baca ini, saya berulang kali baca. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau memakai Simeon ketika Yesus masih 8 hari. Orang pertama yang dibawa ke bait suci dan dia menatang bayi Yesus. Artinya dia menggendong, dia memeluk. Dan yang paling utama ketika dia sudah melihat Mesias masih 8 hari sudah digendong saudara ya, dia sambut dengan sukacita. Dia katakan di ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sahabat terkasih,
Saya waktu membaca ini, jiwa saya bergoncang. Saya sampaikan kepada jemaat di Gereja Allah Baik, House of the Villa Gorontalo, kalau kita membaca Alkitab, seakan-akan saya dan saudara berada dalam peristiwa itu. Maka cerita firman Tuhan yang saudara baca, ya, firman Tuhan itu akan hidup. Ketika saya membaca ini, wow, excited benar Simeon ya. Jiwanya bergejolak, Tuhan sudah selesai tugasku, intinya. Tuhan, janjimu sudah digenapi, aku sudah melihat Mesias. Sekarang aku mau pulang ke rumahmu yang kudus. Luar biasa, nice. Ya, God is good ya. Saya excited sahabat terkasih waktu membaca ini. Betapa bahagianya yang tidak terlukiskan ada dalam jiwa Simeon ketika dia sudah menggendong Yesus pada saat 8 hari. Ya, baik. Dan saya ingin sharing kembali, ya, what did Simeon do when he meet Jesus? Ya, apa yang dia lakukan ya? Tentunya tadi sudah saya sampaikan, Simeon took him into his arm ya. Luar biasa ya. Dan blessed ya, and praised and thanked God. Yang dilakukan oleh Simeon apa? Dia memuji Tuhan sesudah dia memegang, sesudah dia memeluk, sesudah dia hold ya, dengan kedua tangannya ya, dia memeluk ya. Dia bless, artinya kalau saat ini kita menyebut penyerahan anak. Kemudian dia memuji Tuhan dan mengatakan, Tuhan, thank you so much. Artinya Bapa izinkan tangan Simeon saat itu sebagai nabi mendekap dan memberkati bayi Yesus sebelum segala sesuatu Yesus kerjakan. Sebelum Yesus berusia 12 tahun. Sebelum Yesus lebih dahsyat lagi, Simeon sudah menggendong dan memberkati Yesus ketika masuk ke bait suci. Ya. Setelah melihat dan memberkati Yesus, Simeon tentunya mengatakan, Tuhan, ya silakan panggil saya. Dan yang paling utama, nubuat Simeon terjadi, digenapi. 1, Yesus ditentukan, ya dikatakan di sini oleh Amplified Bible-nya, many people in Israel to fall and others to stand. 2, Jesus will be like a warning sign. Ya, saudara bisa baca nih di Lukas 2 ayat 21 ya, sampai terus ayat 40. Dan yang ketiga, many people will reject him. Semua nubuatan Simeon terjadi atas Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk ke Yesus ya. Who is Jesus according to the Gospel of Luke? Artinya siapa Tuhan Yesus menurut Injil Lukas? 1, Yesus sejak bayi ya melalui kedua orang tuanya melakukan hukum Taurat Musa dengan benar dan tepat. Karena 2, 8 hari Yesus sudah disunat. 3, Yesus dibawa ke bait suci ya, penyerahan anak diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena lahir sebagai manusia 100%. Dan keempat, anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu dikerjakan benar oleh Joseph dan Maria. Ya. Kemudian yang kelima, Yesus membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Lukas ini menulis, sahabat terkasih bisa baca ya. Keenam, Yesus jadi terang bagi bangsa-bangsa lain dan jadi kemuliaan bagi bangsa Israel. Dahsyat Yesus. Dan 7, perintah hukum Taurat. Joseph and Maria had done everything. Artinya mereka melakukan perintah hukum Taurat Musa dengan tepat dan benar. Kedelapan, sejak bayi Yesus dan keluarga sudah taat pada hukum Taurat. Dan yang terakhir, selain Simeon, ada satu pribadi yang luar biasa yang Lukas ini tulis, ya sahabat terkasih, yaitu Hana. Saya menyebut beliau adalah precious woman, wanita yang berharga, ya, nabi perempuan, ya. Hana adalah seorang nabi perempuan dari suku Asyir. Tidak banyak yang diketahui tentang Nabiya Hana. Ayahnya Fanuel, ya, meskipun sebagian besar nabi adalah laki-laki,
Tapi Lukas menampilkan sejumlah perempuan seperti Hana yang memberitakan firman Allah atau menjadi pengikut Yesus. Hana, salah satu suku Israel bernama Asher, menurut nama salah seorang anak Yakub. Ya, luar biasa ya Hana. Hana adalah nabi perempuan dari suku Asher. Dia menjadi pemberita Injil. Luar biasa pada saat Yesus dibawa ke bait suci ya. Kemudian ya Simeon tentunya ya menatangnya. Dan Hana pada saat itu diizinkan untuk menyampaikan kebenaran. Saat itu pun Hana memberitakan firman Tuhan. Bagaimana orang percaya saat itu harus menjadi pengikut Yesus. Luar biasa. Nabi perempuan yang Tuhan pakai ya. Hana adalah janda 84 tahun. Seorang yang cinta Tuhan. Pendoa dan suka berpuasa. Ya, firman Tuhan, tema pada pagi yang luar biasa ini, Tuhan bisa memakai siapa saja. Ketika Yesus masih bayi, 2 orang, Nabi Simeon dan Hana, sudah menjadi berkat yang luar biasa sebelum segala sesuatu Yesus mulai. Artinya Tuhan tidak memandang laki atau perempuan. Siapa saja yang memberi diri, yang mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya saudara jadi berkat, jadi teladan dalam iman, dan Tuhan mengurapi saya dan saudara menjadi berkat tanpa memandang jenis kelamin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Kau ajarkan kami Tuhan pada pagi yang luar biasa belajar dari Simeon dan Hana menjadi pribadi yang mempermuliakan nama-Mu. Engkau dapat memakai siapa saja untuk hormat kemuliaan nama-Mu, asal kami satu kata, kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Urapi firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.